Hapunten ya kadulur-dulur anu di lembur baraya anu di kota. Punten. Like, komen, dan subscribe di bawah ini ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyedihkan, warga Purwakarta kini tidak lagi bebas masuk ke Taman Air Mancur Sri Baduga seperti di zaman Kang Deddy Mulyadi. Di bawah kepemimpinan Ambu Ane Ratna Mustika, beberapa destinasi yang asalnya gratis di era Kang Deddy Mulyadi kini dikenakan tarif retribusi. Ada sekitar 6 destinasi yang dikenakan tarif, di antaranya Taman Sri Baduga, air mancur terbesar di Asia Tenggara yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi. Kemudian destinasi yang lain adalah Balai Panyawangan, Museum Digital, Balai Indung Rahayu, Galeri Wayang, dan Taman Surawisesa. Tarif dari masing-masing destinasi tersebut bervariasi, mulai dari Rp3.000, Rp5.000, sampai dengan Rp15.000. Tentu saja pengenaan tarif tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2022. Pertanyaan dari banyak masyarakat adalah, kenapa destinasi tersebut dikenakan tarif? Padahal di zaman Kang Deddy Mulyadi, orang yang membuat dan membangun 6 destinasi wisata tersebut justru digratiskan. Usut punya usut, rupanya pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta tengah menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. PAD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat meleset dari target. Selama tahun 2022, PAD Purwakarta ditargetkan untuk mencapai angka Rp697,6 miliar. Namun hanya terrealisasi Rp489 miliar atau sekitar 70,3%. Tidak tercapainya PAD karena minimnya pendapatan dari sektor retribusi daerah yang semula ditargetkan Rp40,983 miliar. Namun realisasinya hanya Rp13,807 miliar atau sekitar 33,69%. Sementara pajak daerah dengan target Rp441,350 miliar hanya terrealisasi Rp332,784 miliar, atau kalau diprosentasekan cuma realisasi 75,40%. Munculnya isu terkait pencapaian pendapatan asli daerah yang tidak sesuai target terdengar ganjil memang. Apakah ini hanya akal-akalan untuk menutup kebutuhan biaya operasional dalam pengelolaan destinasi tersebut, atau memang juga bermuatan politis? Saat Ambu Ane melakukan mutasi 7 pegawai Bapenda Purwakarta, badan yang mengelola tentang pendapatan asli daerah, Asep Supriyatna selaku kepala badan merasa kaget bahwa 7 anak buahnya dimutasi ke berbagai tempat yang jauh, diantaranya ke kecamatan-kecamatan. Asep Supriyatna mengatakan bahwa kondisi Bapenda tengah baik-baik saja. Bahkan target pencapaian dibanding tahun 2021 mengalami surplus sebesar Rp40 miliar. Padahal selain hak prerogatif bupati, lazimnya mutasi pegawai itu atas usulan pimpinan dinas atau instansi. Jika sekarang muncul isu terkait 6 destinasi wisata yang dikenakan tarif lantaran target PAD 2022 yang meleset dari sisi retribusi, pertanyaan kemudian yang mendasar adalah, apakah hanya sektor retribusi saja yang dijadikan andalan dalam menggenjot pendapatan asli daerah Purwakarta? Memang jika ditelusuri secara teliti, berbagai kebijakan pemerintah daerah itu banyak yang harus dikritisi dan dievaluasi. Dikhawatirkan dalam membuat suatu keputusan itu serampangan lantaran pertimbangan yang tidak matang atau bersifat politis.
Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa konon Asep Supriyatna selaku kepala badan adalah orang yang dibesarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Apakah ada kaitan antara kisruh rumah tangga lalu ditarik ke wilayah pemerintahan? Menurut desas-desus, Asep Supriyatna protes saat 7 bawahannya dimutasi, sebab ketujuhnya berkinerja baik dan sedang solid dalam menggenjot pendapatan asli daerah Purwakarta. Hal-hal atau kebijakan pemerintah memang harus dikritisi secara seksama, sebab akibatnya akan berimplikasi kepada kepentingan publik. Walau tarif masuk ke berbagai destinasi tersebut tidak seberapa, namun dengan pengenaan tarif tersebut menunjukkan betapa Bupati Purwakarta saat ini tidak mampu memfasilitasi ruang publik yang dapat dinikmati oleh rakyatnya, yang secara gratis dan cuma-cuma kan? Sebab awalnya 6 destinasi tersebut bukan diperuntukkan untuk bisnis. Namun upaya Kang Deddy Mulyadi dalam menghadirkan ruang publik yang ramah dan menyebabkan warga Purwakarta pada bahagia. Dulu Kang Deddy Mulyadi membangun 6 destinasi tersebut agar Purwakarta menjadi kota yang hidup, ramai, banyak dikunjungi wisatawan, dan uang terus berputar di Purwakarta, atau dengan kata lain, tidak lari ke kota lain seperti Bandung atau Jakarta. Saat banyak event kegiatan digelar di Purwakarta, maka banyak warga berjualan dan belanja. Tentu akan meningkatkan pedagang lokal, ekonomi akan tumbuh, uang akan banyak berputar di Purwakarta. Itulah misi Kang Deddy Mulyadi, kenapa dulu menggratiskan semua destinasi wisata yang ia bangun, yang sampai saat ini masih menjadi favorit warga untuk berkunjung ke Purwakarta.